Berarti di sini akan kita dapatkan persamaan berikutnya adalah apa itu? 5x 5x terus berapa itu? Plus 27 5x plus berapa itu? 9 ya? Kali 3 27. 27Y 30 terus Z Pak, ditambah 30 plus Z. 30Z. Bentar, saya agak ini itu kan terlalu gelap ini ruangan saya. Bentar. Plus 30Z. Sama dengan 3 kalikan 3 berapa? 1308. Iya, Pak. 1308. 308. Gini. Ya, Pak, benar. Ya, benar. Baik, dengan demikian maka ini ya kita masukkan aja ke SPL. Yang paling mudah ini kan bisa ditukar-tukar nih. Ini di atas, ini bawah. Yang paling baik ada ini taruh di atas. Karena nanti mengenolkan 5, ya kan? Mengenolkan 5. Oke. Ingat, kemarin kita menyelesaikan SPL ya. Ini 2 ubah, ini pasti solusinya tadi nggak banyak. Baik, berarti ini SPL-nya menjadi cuma 2 baris, persamaannya 3, cuma persamaannya 2, variabelnya 3. Ini saya taruh di atas. Kenapa? Karena ini 1. 1 itu tidak akan main pecahan kalau digunakan untuk menolkan yang lain. Ini berarti 1, 1, 1. Berarti ini berapa nih? 90. Kemudian yang ini berarti 5, 27. Kemudian ini 30. Ya. Nah, kemudian kita akan ininya Pak hasilnya. Maka kan menjadi berapa ini? Dinolkan ini. Berarti 1 kali mengenolkan. 1 kali mengenolkan. Coba sekarang berarti apa ini? 1 mengenolkan 5, berarti kalikan min 5. Berarti ini kali min 5 berarti berapa ini? 22 ya? Benar nggak? Iya. Iya, Pak. Ini kali min 5 tambah 5, 0. Ini kali min 5 tambah 27, 22. Kali min 5 tambah 30 berarti ini adalah 25. Bapak izin bertanya, itu yang 1308-nya ditaruh di mana, Pak? Oh iya ya, ini kelewat ini kelewat. Ini belum saya taruh. Berarti 25. Berarti sekarang ini kalikan min 5 tambah ini berapa itu? Ada yang sudah mendapatkan nilainya, kalau enggak saya hitungin saya pakai komputer. Berarti berapa? 1380 ditambah dengan apa? Min 5 kali, oke, saya kurang aja. 5 kali 90. Kita bisa hitung pakai ini. Bapak itu bukan 1380, tapi 1308. Oke, ini 1308. 858, Pak. Berapa aja? 858, 858. Oh, ketemu ini punya saya. 12, 18. Oh, kali min 5, sorry. Kali min 5 ini. Kali min 5. 858. Baik. Itu. Nah, berarti solusinya apa sekarang? Berarti coba kita lihat. Berarti nilai Y. Nilai Y ya. Nilai Y berarti nilai Y, kira kita dapatkan ini ada apa? Y itu sama dengan apa nilai Y? Nilai Y itu adalah berarti atau 22Y ya, itu ada 22Y. Ini 22 supaya teliti ya, 22Y ditambah dengan 25 Z sama dengan 8
58. Ya kan? Berarti Y-nya sama dengan jadi Y-nya berarti Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan Y sama dengan udah langsung aja 858. Oh, berarti pecahan ya. 858 dikurangi, ya kan? 858 dikurangi, oh, dibagi 22 ya. Coba kita lihat hasilnya berapa. 22 terus dikurangi dengan 25Z per 22. 25. Oke. 25 per 22 Z. Baik, ini tidak bisa dibagi, ini bisa dibagi enggak? Coba kita. Ada bisa. Berapa ini? 39 ya, udah saya ini. Terus nilai X-nya, ini terakhir nilai X-nya berapa nilai X-nya? Ya udah kita masukkan di sini kan. Y-nya ada. Kemudian berarti nilai X-nya adalah X. Saya sebutkan saja nilai X-nya di sini adalah semuanya bergantung pada Z. Maka Z nanti akan menjadi parameter untuk nilai Z berapa yang penuhi ya. X sama dengan berarti berapa itu? 90. X itu berarti 90 dikurangi dengan Y. 90 dikurangi dengan Y. Y dikurangi dengan Z. Nah, Y-nya udah diganti ini. Sama dengan berarti 90 dikurangi, nah ini saya masukkan ini saya masukkan di sini nih, saya gantikan dengan ke Y ya, ke Y. Nah, kalau ini aljabarnya memang harus ada pakai ketelitian yang kayak gini, ya kan? 90 min Y-nya saya ganti ini, kemudian min Z, kita sederhanakan. Nah, Anda bisa menyederhanakan secara mandiri pakai aljabar di SMP udah. Tapi saya akan ya itu berarti hasilnya langsung aja. Jadi saya pakai komputer nih. Komputer. Benar. Saya pakai kalkulator saya sendiri, pakai kalkulator yang di sini yang ini. Nah, inilah nilai X. Dan nilai X dan Y apa? Solusi dari dua persamaan 3 variabel itu tak beri banyak, berlaku untuk semua nilai Z. Ingat, Z itu kemudian diganti T kemarin kan? Parameter Z itu. Z itu bisa diganti apa saja solusinya. Ya kan? Masih ingat, Z itu kemudian dikasih nilai T. Untuk semua T bilangan real akan memenuhi ini. Jadi nilai Y-nya sekian, kemudian nilai X-nya sekian. Atau ini saya kurung aja ya, saya kurung dulu. Saya supaya lebih teliti, ini X ya, saya tulis ulang ya, ini X sama dengan, untuk jelasnya ya. Ini Y ya. Y dulu. X-nya kayak ganti ini. Inilah nilai X-nya. Nah, kemudian nilai Y-nya, saya tulis di bawahnya, nilai Y-nya. Nilai Y-nya adalah mengandung Z. Ini saya copy aja ini nilai Y-nya. Dan itu berlaku untuk semua. Untuk semua nilai Z. Tetapi sekarang nah inilah, jadi ketika hitungan matematik itu juga harus dikaitkan dengan keadaan real. Nah,
termasuk Anda nanti kan Anda kan kebanyakan di terapan nanti kan. Jadi ketika menggunakan matematik harus sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau ini hanya sekedar hitungan matematik, maka nilai X itu bisa apa saja. Jadi untuk Z0 nilai X sama dengan 51, untuk Z Y-nya adalah 39, untuk Z1 katakanlah, maka nilainya bisa macam-macam. Bahkan untuk nilai Z apapun, maka kita akan dapatkan nilai X dan Y. Tapi kita kan harus realistis ini. Yang pertama, nilai X dan Y itu merupakan jumlah satuannya adalah pasti positif dan bulat. Ya kan? Karena X menyatakan jumlah apa? Banyaknya apa tadi? X menyatakan banyaknya apa? Kaos. Y menyatakan banyaknya apa tadi? Kemeja. Z menyatakan banyaknya celana. Berarti nilai X dan Y itu tidak boleh pecahan, tidak boleh negatif. 0 boleh mungkin ya, tapi yang jelas itu adalah tidak boleh negatif, tidak boleh pecahan. Dengan demikian maka agar X itu positif, maka agar X itu nilainya, agar nilai X itu bilangan bulat, maka di sini nilai Z itu harus kelipatan 22. Benar nggak? Benar. Jadi nilai Z itu bisa apa? Nah, bisa 22 boleh. Tapi kalau nilai Z, walaupun secara matematik nilai Z boleh apa saja kan, tadi saya katakan kan, T untuk semua bilangan real. Tapi dalam konteks soal ini, nilai Z tidak boleh sembarangan, karena nilai Z akan mempengaruhi nilai X. Sedangkan nilai X itu harus positif dan bulat, tidak boleh negatif. Jadi ini nilai Z itu bisa 22, bisa 44, bisa. Nah, sekarang kita pilih yang mana yang Z yang cocok. Nah, di sini adalah nilai Z-nya itu adalah agar X itu bulat, atau mungkin di sini agar Y itu bulat juga. Kalau Z 22, maka hasilnya adalah 54 X-nya. Ya, berarti X-nya bulat. Tapi kalau Z katakanlah 0, kalau Z 0 boleh nggak Z 0? Wah, Z harus positif ya, Z harus positif karena dia harus membeli. Jadi asumsinya adalah nilai X, Y itu harus positif karena dia membeli kaos. Sudah faktanya Mang siapa tadi? Mang Upet tadi. Itu adalah nilai X, Y, dan Z itu harus positif. Jadi karena dia faktanya sudah membeli. Jadi membeli kaos, membeli apa kemeja dan membeli celana. Jadi semuanya satuannya adalah bilangan bulat positif. Jadi Z itu minimal 1. Kalau Z1 tidak mungkin karena akan menghasilkan X yang pecahan. Z10 juga tidak mungkin. Maka Z yang mungkin adalah 22, 44, berapa lagi? 66, berapa lagi? 88 dan seterusnya. Nah, coba kita lihat sekarang Z. Kalau Z itu 22, maka nilai X-nya akan menjadi berapa itu? 3 tambah 54. Jadi ini kasih keterangan nanti ada ini. Karena, ini saya tulis ya. Karena X, Y, dan Z itu harus bulat positif, itu harus bilangan bulat positif, 0 pun nggak boleh ya, harus positif, bukan pecahan. Nah, maka, ini baru jawaban Anda ini. Maka Z harus sama dengan berapa itu? Coba. 0 nggak mungkin, 1 tidak mungkin. Berarti Z harus kelipatan 22. Jadi Z itu 22. 22 oke ya. Maka Z harus 20. Coba kalau Z 54 boleh nggak Z itu apa 44? Kalau Z 44 kita lihat. Kalau Z 44 berarti di sini adalah berapa itu? Hasil Y-nya 2, 6, 44 berarti 6 ditambah ini 57, yang ini? Minus. 44 minus. Nah, maka Z ini satu-satunya harus 22, tidak ada yang mungkin. Dari 44 nggak bisa, 66 nggak bisa, dan seterusnya nggak bisa. Jadi satu-satunya nilai Z itu harus, maka haruslah. Ini saya tambahkan ini. Syarat perlu itu, wajib. Maka haruslah Z itu sama dengan 22, terus apa lagi?
X sama dengan ketika Z22 maka X-nya itu 54. ini satu-satunya, ini solusi ini. Solusinya jadi satu ini, menjadi tunggal solusinya. Berapa itu? 54. 54 ya. 54 dan Z Y ketemu berapa itu? 14. Berapa? 14. Ya, gitu. Baik, itu jawabannya. Jadi ini satu-satunya, walaupun sebetulnya dua persamaan dua parabol itu secara matematik solusinya adalah tak beri nggak banyak, karena Z itu bisa nilainya bisa berapapun. Tapi kalau dikaitkan dengan fenomena bahwa perumusan matematik ini berasal dari fenomena alam, yaitu dari proses kehidupan sosial bahkan ini kan, maka harus realistik, walaupun solusinya tak banyak, tak beri nggak banyak, nilai Z bisa berapapun, nilai X bisa berapapun, maka di sini dibatasi nilai X, Y, Z itu harus positif, bulat dan positif, tidak boleh negatif. Sehingga terbatas, sehingga hanya ada solusi, satu solusi. Dan ini satu-satunya solusi, tidak ada solusi yang lain. Walaupun kalau secara matematik ini solusinya adalah tak beri nggak banyak, tapi kalau dikaitkan dengan konteks kita, konteks soal kita, solusinya cuma satu ini, yaitu nilai Z 22, nilai X 54, nilai Y 14. Mungkin itu jawaban saya. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Baik, Terima cukup kasih. ya. Nah, sekarang yang lain nanti coba Anda diskusikan, bagi yang masih, ini kan kemarin saya nyatakan supaya Anda siap menyelesaikan latihan struktur, jadi masing-masing individu harus tahu jawaban yang lain, itu ada di LMS, mudah-mudahan Anda mengunggah. Walaupun saya tidak termasuk LMS loh tadi, tapi saya harapkan wajib Anda masukkan LMS, itu jaga-jaga nanti kalau ada pemeriksaan terkait nilai border, itu LMS kita yang tempat Anda mengumpulkan tugas itu akan lognya menjadi log kita yang nanti bisa kita lihat ulang. Jadi ya teman-teman yang lain yang ingin tahu jawaban, lihat jawaban yang lain, kalau ada bisa dikritik temannya ya. Kritik bisa personal atau bisa ini untuk menanyakan ini dari mana asalnya gitu, kita tanyakan. Atau kalau masih enggak ya Anda bisa langsung melalui WA juga bisa Anda tanyakan, nanti akan dijelaskan juga. Ya. Baik itu. Nah, ini ntar lagi juga akan saya share nih hasilnya. Baik, itu ada pertanyaan lain? Karena waktunya juga sudah habis, maka kita saya tutup dulu ininya, tutup share-nya.